warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ustaz Ahmad Salimun, yang saya hormati para sesepuh, yang saya hormati khususnya keluarga besar jemaah Wirid Yasin malam Jumat, yang saya hormati khususnya yaitu warga bapak-bapak, saudara-saudara Jalan Jawa Ujung, jemaah dari Masjid Nurul Ikhlas dan Musolah Al-Falah. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat karunia-Nya senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita diberi kesehatan, kekuatan, berkumpul dalam majelis ini tanpa kekurangan sedikit apapun. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada arwah junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak akan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jemaah Wirid Yasin malam Jumat yang saya hormati, berketepatan pada malam hari ini wirid kita di masjid dan juga ada hajat pribadi dari Bapak Ustadz Ahmad Salimun, yaitu tadi dalam undangannya mendoakan orang tua beliau. Tapi sebelumnya acara ini kita mulai, agak duduknya kita rapatkan saja karena sudah jam 8:30, sepertinya tidak ada yang ditunggu lagi. Mari Pak, untuk menyempurnakan majelis rapat sab, insya Allah dengan tidak adanya physical distance kita masih aman, karena kita nggak ada yang keluar kota. Kita masih seputaran Duri saja, aman dari COVID. Dan mudah-mudahan COVID hilang dengan adanya bersatunya polisi, mahasiswa, buruh. Nah, ini sudah mulai bersatu padu walaupun sambil lempar batu. Tapi dengan itu mudah-mudahan virus COVID-19 cepat hilang di tanah air kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak majelis Wirid Yasin malam Jumat, sebelum acara kita mulai, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sama-sama kita ikhlaskan niat kita pada malam hari ini. Saya serahkan kebijaksanaannya kepada Bapak Ustadz Ahmad Salimun untuk memimpin wirid kita pada malam hari ini. Kepada Bapak Ustadz saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin bapak-bapak jamaah Yasin 41 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik hidayahnya. Alhamdulillah, malam Jumat ini kita masih bisa bertemu melaksanakan wirid Yasin, ibadah tambahan untuk taqarruban Allah, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mudah-mudahan juga Allah memberikan yang terbaik bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana biasa, sebelum Yasin kita mulai, ini memang ada sedikit hajat. Sebenarnya biasa aja. Kita ini kumpul di sini baca Yasin, mendoakan orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, saudara kita, andai tolan kita, didoakan sambil juga kita mohon hajat-hajat kita, baik yang berurusan dengan duniawi maupun ukhrawi, sama-sama kita panjatkan melalui wasilah Yasin, Waqiah dan Fatihah. Namun di sini lebih ditonjolkan kepada hajat siapa yang mau hajat. Oleh karena itu saya
sedikit ada hajat untuk mengkhususkan orang tua saya yang telah mendahului saya, yaitu bapak saya yang telah meninggal dunia sudah lama. Ini kita doakan, sebenarnya setiap saat ya kita doakan, cuma ini kan disampaikan biar supaya memang agak khusus, karena sebagian daripada anak soleh itu kan mendoakan kedua orang tua, baik orang tua itu masih hidup maupun sudah meninggal. Karena ada orang yang tidak mau mendoakan orang tua. Dan juga saya berpikir bahwa hidup ini memang berkaitan. Hidup ini kan gantian. Sekarang kita masih hidup, bisa memberikan atau menolong orang yang telah meninggal dunia yang mereka mungkin kurang amalnya dan lain sebagainya. Suatu saat kita juga akan ditolong yang masih hidup. Selama kita masih di alam barzah dan alam dunia masih ada hubungan. Tetapi kalau kita semua sudah di alam akhirat, tidak ada lagi hubungan transfer doa. Karena itu kita masih bisa mendoakan yang telah mendahului kita, dan itu dasarnya adalah jelas dalam Al-Quran. Alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kita dengan membawa iman. Kecuali tidak membawa iman, itu memang tidak sampai. Tapi kalau sama-sama membawa iman, Fatihah kita, sedekah kita, doa-doa kita itu sampai kepada yang meninggal. Maka Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu sering kita baca karena itu menunjukkan bahwa kita ini mendoakan yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan yang telah mendahului kita juga kerepotannya, ujiannya di alam barzah diringankan karena doanya anak dan saudara-saudara yang masih hidup di alam dunia. Maka sebenarnya saya anjurkan bergilir, bukan hanya di masjid aja, supaya ada kekhususan. Cuma kadang-kadang karena menarik atau giliran itu kadang-kadang ada sesuatu yang berat, kadang-kadang nggak mau menarik. Sebenarnya nggak usah macam-macam, yang penting datang, rumahnya pernah dibacakan Yasin, itu juga untuk meruqyah rumah juga. Jadi masalah sambutan itu sebenarnya ala kadarnya, tidak harus. Yang penting ada air putih ya sudah cukup sepantasnya. Jadi supaya rumah-rumah kita ini pernah kita bacakan Al-Quran. Karena sebaik-baik rumah itu yang di rumahnya itu dibacakan Al-Quran. Andaikan rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran, itu seperti rumah yang lusuh. Maka ketika dibacakan Al-Quran menjadi terang. Maka dalam hadis nawiru buyutakum bitilawatil Quran, terangilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Termasuk Al-Quran di situ adalah membaca Yasin. Dan ini bisa menjadi perantara nilai ketakwaan kita kepada Allah, walaupun hanya sekedar ibadah tambahan. Ittaqullah haitsuma kunta wa ati sayyi'atal hasanah tamhuha. Kita ini dianjurkan bertakwa dimanapun kita berada. Takwa itu kan bukan hanya sekedar sholat, yang penting menjalankan perintah Allah yang berbentuk apapun yang berhubungan dengan hablum minallah dan hablum minannas. Kalau itu sudah baik, aman kita. Hidup di dunia juga aman, di akhirat dijamin selamat. Tapi kalau dua itu bermasalah, kita bermasalah. Tapi kalau bagaimanapun kita hidup itu pasti ada masalah. Nggak ada hidup tidak ada punya masalah, pasti punya masalah. Maka hadis itu dilanjutkan, wa'adbi sayyatal hasanata tamhuha. Ikutilah atau sainilah atau ibarat tulisan itu hapusnya apa? Tamhuha. Wa'adbi sayyatal hasanah. Ikuti kejelekan itu dengan kebaikan. Tamhuha, maka kejelekan itu akan terhapus dengan sendirinya. Artinya hilang. Terus setelah sudah seperti itu, karena manusia tidak ada manusia yang tidak bermasalah. Setelah kita lakukan seperti itu, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan,
dan berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Itu namanya hablum minanas. Hablum minallahnya baik, hablum minasnya baik, diimbangi dengan kedua-duanya seimbang, insya Allah dunianya selamat, akhiratnya juga selamat. Lah ini bacaan Yasin, tahlil, doa, bacaan surat Waqiah, Al-Fatihah, itu ibadah-ibadah tambahan yang sangat dianjurkan oleh Allah untuk menambah kekuatan iman kita. Sekarang ini iman ini manusia sedang terancam dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang ada di negeri kita ini. Adanya COVID itu sebenarnya untuk menguji keimanan. Takut apa enggak orang dengan COVID? Melebihi enggak takutnya kepada Allah? Enggak. Kalau takutnya COVID ini melebihi takutnya kepada Allah, sudah masuk ke ranah syirik. Padahal manusia itu mati dan tidaknya sudah ada catatannya masing-masing. Kalau kita dicatat matinya karena COVID, tak akan bisa sembuh. Tapi kalau tidak karena COVID, tak mungkin sedikit pun kena. Walaupun saudara kita kena yang sebelah, belum tentu menular kepada kita. Karena catatan kita tidak akan mati oleh COVID. Cuma karena takdir itu bersifat rahasia, maka kita dibekali akal, pikiran, suruh berusaha semampunya akal untuk melaksanakan syariat, maka berusahalah seperti protokol kesehatan dan sebagainya, itu usaha. Tapi takdir Allah itu tidak diperlihatkan oleh kita, rahasia. Itu sebagai ujian iman. Coba kita takut tidak dengan penyakit ini? Kalau takut, loh yang memiliki penyakit kan Allah, yang ngasih penyakit itu Allah. Lalu kita takut kepada penyakit itu. Ibarat kita takut kepada anjing, harusnya berhubungan kepada yang punya anjing. Kalau yang punya anjing bisa dihubungi, ditelepon, anjing itu pasti ditarik. Jangan menggonggong kamu, itu orang dekatku. Tapi kalau kita nggak tahu bahwa ada yang punya anjing, kita hubungannya dengan anjing aja. Dilawannya anjing, menggonggong terus anjing itu, bahkan mengejar kita lari dikejar terus. Tapi kalau kita paham bahwa anjing ada yang mengendalikan, kita telepon yang punya rumah, yang punya anjing itu. Tolong Pak, anjingnya dimasukkan. Dengan sendirinya anjing itu akan masuk ke rumah, kita lewat jalan dengan aman. Karena kita hubungan dengan yang punya anjing. Yang punya penyakit ini Allah. Kita hubungan dengan Allah. Tapi kalau Allah menghendaki, kau memang harus dijemput nyawamu dengan corona, ya pasti bagaimanapun dia pasti akan mati dengan corona. Itu kajian tauhid memang seperti itu. Oleh karena itu kita tetap berusaha baca Yasin, baca Waqiah, baca Fatihah, kemudian kita panjatkan doa. Dengan seperti itu mudah-mudahan Allah bersama dengan takdir kita yang baik, Allah takdirkan kita dengan baik. Andaikan kita ditakdir oleh Allah jadi orang kaya yang bersyukur, orang kaya yang tetap bisa mentasarufkan hartanya di dalam kebaikan. Andaikan kita ditakdir oleh Allah menjadi orang yang sedang-sedang, orang sedang-sedang yang bersabar, yang bisa mentasarufkan kemampuannya itu di jalan Allah. Andaikan kita ditakdir oleh Allah miskin, ya miskin yang sabar, miskin yang membawa berkah, yang mendoakan orang lain sehingga kehidupannya tetap barokah dan bisa menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Nah, oleh karena itu mari ini sedikit demi sedikit. Nah, ini belum saya susun kalau setiap kali yasinan ada 5 menit, tapi berapa hadis kita baca, atau kemarin kan tafsir Yasin. Tafsir Yasin itu kadang-kadang ada yang jelimet juga, maka kita harus disusun setiap pertemuan ada sekedar nasihat-nasihat dari Alkitab, baik itu yang dikarang oleh orang-orang yang hebat-hebat atau langsung kitab itu berbentuk hadis atau Al-Quran langsung. Kita ingin supaya ada masukan-masukan keimanan dan ketauhidan dalam diri kita, supaya juga supaya semangat kita. Karena ini orang yang ngaji ini semuanya sudah berumur semua, ya hendaknya istiqomah terus. Kalau tidak ada kesulitan atau kerepotan, tetap kita istiqomahkan sambil kita ramaikan kegiatan masjid ini.
Jadi masjid dibangun bukan hanya bangunan saja, tapi bangunan isinya masjid juga harus dibangun. Kebersamaan, kerukunan, ibadah di situ kita bangun bersama supaya rame. Masjidnya baru, terus kegiatannya juga ramai rutin. Ini yang kita harapkan bersama. Terus lingkungannya, kerukunannya juga bagus. Insya Allah kita ini nanti daerah kita, kampung kita menjadi kampung yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mudah-mudahan jauh dari penyakit, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, disembuhkan penyakitnya, dan diberikan solusi jalan yang terbaik ketika ada kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu aja. Kita langsung baca Yasin, Waqiah dan tahlil surat doa yang untuk kita bersama. Namun kita juga akan mengkhususkan orang tua saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, menerima amal baiknya, dan menempatkan di tempat yang selayaknya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan istighfar bersama. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan memberikan atau mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Istighfarullakum nakunahur. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in syu'uli lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal qaribin waswati wasalin wa likulli nasabi kulli ma ila bin adam wa umina hawa ma tanasal